wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'u Allah wa rasulahu ulaika sayarhumullah innallaha azizun hakim. Surahallahul azim. Segala puji kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang takkan pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak akan pernah bisa untuk dibilang. Kemudian salawat beriringan salam kita hantarkan, kita hadiahkan kepada junjungan alam, intan mutiara dari Makkah, si jantung hati Aminah, putra sang Abdullah, orang yang telah membawa umat dari ufuk timur hingga ke ufuk barat, yang telah membalikkan zaman dari zaman yang zulumat hingga zaman yang bercahaya seperti zaman saat sekarang ini, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, wabil khusus untuk para hadirin, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekalilah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, mereka dengan yang lain, satu sama lain itu adalah saling tolong menolong, penolong bagi yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka saling mengingatkan kepada yang ma'ruf, saling mengingatkan kepada yang baik, saling mengingatkan kepada kebajikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan saling menegah atas keburukan, saling melarang atas kebatilan. Wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tuna zakat, dan menunaikan zakat. Wa yuti'u Allah wa rasulah, menaati Allah dan Rasulnya. Innallaha sayarhumullah, maka mereka akan dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim, bahwa sesungguhnya ingatlah Allah itu maha kuat lagi maha bijaksana.
Sadaqallahul azim. Benarlah kata Allah yang Maha Agung. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dalam kitab suci Al-Quran, bertepatan Al-Quran surah At-Taubah Al-Ayah 71 ayat 71. Allah menyampaikan kepada kita, Allah menurunkan lewat malaikat Jibril, dititipkan kepada Sayyidina Muhammad sebuah ayat yang menunjukkan salah satu tanda-tanda orang beriman. Banyak seruan, banyak aturan di dalam Islam yang menuntut kita untuk beriman, beriman dan beriman. Beriman, iman adalah percaya. Ketika seseorang telah mengimani adanya Allah, malaikatnya, rasulnya, kitabnya, qadar baik dan qadar buruk, serta hari kiamat. Setelah mereka mengimani itu di dalam Islam, maka apakah tanda-tanda bagi orang beriman tersebut? Jika ia telah beriman, maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran ciri-ciri mereka. Pertama, ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Mereka saling menolong satu sama lain. Ba'duhum, sebagian mereka, awliya'u ba'din, adalah penolong bagi sebagian yang lain. Saudara kita, qarib dan kerabat, tetangga kita, sanak famili, adalah orang yang dekat dengan kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, masalul mu'minina kal bunyan. Umpama mukmin itu adalah sebuah bangunan. Kita lihat sebuah bangunan. Apalah arti sebuah bangunan tanpa atap? Apalah arti bangunan sebuah tanpa dinding? Apalah arti bangunan tanpa fondasi? Jika salah satu unsur saja hilang, maka bukan bangunan namanya. Maka itu hanyalah sekedar reruntuhan yang tua. Begitulah Nabi Muhammad SAW mengungkapkan kepada kita, kalau bahwa sesungguhnya orang beriman adalah satu bangunan. Allah juga mengungkapkan kepada kita di dalam Al-Quran, saling tolong menolong, bahu membahu, bagaikan suatu raga tubuh. Ketika tangan kiri sakit, yang lain juga akan merasakan sakit. Ketika tangan kanan gatal, tangan kiri tanpa diundang akan menggaruk tangan kanan. Begitulah Rasulullah SAW mengungkapkan apa itu orang-orang beriman untuk kita. Ciri orang-orang beriman yang pertama, saling melengkapi, saling tolong menolong, saling menyantuni. Yang pertama, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Istilah yang telah familiar di telinga kita. Amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu? Amar ma'ruf, memerintahkan, menyeru, mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, kebajikan. Nahi munkar, melarang kepada keburukan, kebatilan, kejahatan. Ciri-ciri orang beriman Allah sebutkan yang kedua adalah saling menyuruh kepada yang kebaikan, saling melarang kepada yang keburukan, saling mengingatkan, saling yang berkomunikasi, saling memahami. Kalau saudara kita ada salah, kita tegur dengan baik. Jika engkau melihat kebatilan, kata Rasul, cegahlah dengan tanganmu. Kalau tidak, cegahlah dengan mulutmu. Kalau tidak sanggup, maka cegahlah dengan hatimu. Akan tetapi itu adalah seburuk-buruk iman, selemah-lemah iman. Jika kita seorang penguasa, RT, RW, lurah, camat,
wali kota, atau bahkan di dalam keluarga kita sendiri sebagai kepala keluarga. Kita memiliki kekuasaan atas keluarga kita. Amar ma'ruf. Kita gunakan tangan kita untuk amar ma'ruf, nahi munkar. Anak kita salah, adik kita salah, istri kita salah, kita tegur baik-baik. Kita serukan kepada yang baik. Dengan tangan, dengan mulut. Jika kita bukanlah siapa-siapa, kita hanyalah manusia lemah yang belum memiliki apa-apa, kita tegur dia sebagai saudara kita. Dah, kau salah. Dah, yuk kerajuan gua. Amar ma'ruf nahi munkar. Atau jika kita takut dia adalah seorang yang berkuasa, jika itu membuat mudarat kepada diri kita, jika kita ikut campur masalah itu, maka bencilah perbuatan mungkar tersebut dengan hati kita. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Yang ketiga, ciri-ciri orang beriman. Apa yang dipancarkan oleh orang beriman? Apa yang ditunjukkan oleh seorang yang telah beriman? Wa yuqimunas shalah. Mendirikan sholat. Apa bedanya mendirikan sholat dengan melaksanakan sholat? Di dalam fikih, hukum sholat adalah wajib. Wajibnya kapan? Kita bisa sholat di akhir waktu. Kita bisa sholat hanya dengan melakukan wajibnya saja. Takbir, baca Al-Fatihah, langsung rukuk, Sami Allahu liman hamidah, langsung sujud. 1 menit selesai sholat. Tapi apakah itu yang dinamakan mendirikan sholat? Ketika azan, apa gunanya kita ketika azan berkumpul di masjid, sholat berjamaah bersama-sama di awal waktu? Apa gunanya? Padahal kita bisa sholat di akhir waktu. Toh sama saja. Itulah yang dinamakan dengan mendirikan sholat. Orang beriman menunjukkan mendirikan sholat, bukan menunaikan sholat. Orang beriman itu sholat itu didirikan, bukan ditunaikan. Jika didirikan maka ia nantikan sholat. Jika didirikan ia berlama-lama di dalam sholat. Lalu apakah benar dia sholat seperti itu? Ketika ia berjamaah bersama kita, ketika 5 waktu berjamaah bersama kita, lalu apakah di rumah ia juga sholat? Jangan kita lupakan sholat sunnah. Wa yuqimunas sholat, dirikan sholat, bukan hanya sekedar wajib. Jangan lupakan yang sunnah. Bak seperti sepiring makanan. Jika engkau memakan nasi saja, maka akan terasa hampa tanpa adanya lauk pauk. Begitulah sholat wajib dan sholat sunnah. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kita, suatu negeri akan maju, suatu negeri bisa dikatakan jaya jika sholat subuhnya sama seperti sholat Jumat. Kita tengok kanan dan kiri kita, bagaimana keadaan hari ini? Ramai, terdesak, padat. Jika sholat subuh kita seperti ini, maka akan jayalah negeri ini, akan jayalah Indonesia, akan jayalah Minangkabau. Jika sholat Jumat kita sama seperti sholat subuh. Karena sholat subuh itu banyak sekali gangguan dan godaan. Ngantuk, toh tidak ada orang yang melihat, baru masih pagi. Kalau zuhur, asar masuk akal, banyak orang yang akan melihat, banyak orang yang akan menyaksikan. Tapi sholat subuh adalah inti dari 5 sholat wajib. Karena di sanalah kita menyaksikan keteguhan hati seorang beriman, keteguhan hati seorang hamba kepada Tuhannya. Wa yuqimunas sholat, mendirikan sholat. Wa yu'tuna zakat. Yang keempat, baru menunaikan zakat. Kita bayarkan zakat, kita tunaikan zakat, kita berikan kepada amil atau kita langsung berikan kepada asnaf yang 8. Fakir,
miskin, ibnu sabil, anak yatim, gharim, amil, orang yang sedang dalam perjalanan dan mu'allaf. Asnaf yang 8 itu berhak untuk zakat kita. Kita tunaikan kepada mereka, kita bayarkan. Karena zakat itu adalah bagaikan sabun untuk mencuci harta-harta kita. Sisa-sisa ketika kita membersihkan motor, maka ada debu-debunya yang menyingkir, air yang putih keluar menjadi hitam. Dengan itulah kita membersihkan, kita sisihkan harta kita untuk orang yang berhak. Maka kembalilah harta kita menjadi suci kembali. Terakhir yang kelima, wa yuti'una Allah wa rasulah, menaati perintah Allah dan menaati perintah Rasul. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan kepada kita, Al-Quran dan Sunnah, kita ikuti, wajib. Suatu hal yang wajib yang diperintahkan oleh Allah, dan jangan pernah tinggalkan sunnah Rasulullah. Taati perintah Allah, laksanakan sunnah Rasulullah. Ketika orang beriman sudah melengkapi, ya Nabi salam alaika ya Rasul.